Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita bertemu lagi pada materi keseimbangan dan struktur pasar. Pada minggu lalu kita sudah bahas tentang permintaan dan penawarannya. Nah, sekarang pada pertemuan kedua ini kita bahas bagaimana suatu harga itu dapat terbentuk gitu ya, atau disebut juga harga keseimbangan. Oke, kita bahas dulu pengertian dari harga keseimbangan. Harga keseimbangan atau juga suka disebut harga pasar atau equilibrium price merupakan harga kesepakatan antara produsen dan juga konsumen. Kalau produsen berarti kita memposisikan diri sebagai orang yang menjual barang atau orang yang menawarkan barangnya gitu ya. Sedangkan kalau konsumen berarti kita memposisikan diri sebagai orang yang meminta barang atau yang ingin membeli barang. Gitu. Kemudian pada harga keseimbangan, produsen bersedia nih melepas barang atau jasanya yang sudah dibuat. Sedangkan konsumen itu bersedia membayar sejumlah harga dari barang tersebut. Kemudian harga keseimbangan terbentuk melalui mekanisme pasar. Mekanisme pasar tuh maksudnya gimana gitu ya? Mekanisme pasar itu adanya tawar-menawar gitu antara pihak penjual dan pihak pembeli. Pada harga keseimbangan, jumlah antara barang yang diminta, kemudian juga barang yang ditawarkan, dan tingkat harga itu harus sebanding, jadi nanti harus sama gitu ya. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa harga keseimbangan adalah suatu harga yang menggambarkan keseimbangan antara jumlah barang yang diminta dan juga jumlah barang yang ditawarkan. Pada minggu sebelumnya kita sudah bahas tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran kan, KIDES atau enggak QS. Nah, ketika disejajarkan gitu ya, ini akan membentuk harga keseimbangan gitu. Harga keseimbangan terbentuk ketika KIDES sama dengan QS. Artinya apa gitu? Harga keseimbangan akan terbentuk ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Atau bisa juga harga keseimbangan itu terbentuk ketika PD sama dengan PS. Nah, PD itu apa? Harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana caranya menentukan harga keseimbangan. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Dari tabel ini kita akan mengetahui bagaimana proses terbentuknya harga keseimbangan. Nah, pada tabel ini sudah diketahui yaitu ada harga atau price, nah kemudian juga ada KID, jumlah barang yang diminta, dan juga QS atau jumlah barang yang ditawarkan. Nah, ketika harganya 5.000, jumlah barang yang diminta sebanyak 100. Kemudian ketika harga 4.000, jumlah barang yang diminta 200, dan ketika harga 3.000, jumlah barang yang diminta sebanyak 300. Maka, ini sudah sesuai dengan hukum permintaan. Ketika harganya semakin menurun, maka jumlah barang yang diminta juga semakin meningkat. Setelah itu, kita akan membuat kurva permintaannya. Pertama, kita buat garis vertikalnya dulu nih, untuk price atau harga, dan garis horizontalnya untuk quantity atau jumlah barang yang diminta ya. Nah, setelah itu kita tentukan rentangnya. Ini saya tentukan 100, 200, 300, kemudian 3.000, 4.000, dan 5.000. Setelah sudah ditentukan rentangnya, maka kita tentukan titik koordinatnya ya. Yang pertama, ketika harganya itu 5.000, maka jumlah barangnya yang diminta 100 buah. Ya, ini kita tentukan titik koordinatnya yang warna ungu. Kemudian lanjut lagi ketika harganya 4.000, jumlah barang yang diminta 200. Tentukan titik koordinatnya, kemudian kita masuk lagi yang harga 3.000, jumlah barang yang diminta sebanyak 300. Nah, ini titik koordinatnya. Setelah titik koordinat sudah ditentukan, maka kita akan tarik garisnya gitu. Kita tarik nih garisnya dari atas ke bawah, ya, dari kiri atas ke bawah. Maka inilah yang disebut sebagai kurva permintaan atau kita lambangkan KID gitu ya. Nah,
Untuk membuat harga keseimbangan, kita itu memerlukan daftar jumlah barang yang ditawarkan atau QS. Nah, ini kan QS-nya sudah ada ya di tabel ini. Saya sudah tampilkan QS-nya. Nah, ketika harganya 5.000, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 300. Ketika harganya 4.000, jumlah barang yang ditawarkan 200, dan ketika harganya 3.000, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 100. Ini juga sudah sesuai dengan hukum permintaan. Ketika harganya semakin menurun, ya, jumlah barang yang ditawarkan pun semakin menurun. Baik, setelah itu kita akan menentukan titik koordinatnya untuk menggambarkan kurvanya ya. Ketika harganya 5.000, ya, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 300. Kita buat titik koordinatnya yang warna hijau, ini ya. Kemudian ketika harganya 4.000, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 200 ya. Ini kita buat titik koordinatnya. Lanjut ke ketika harganya 3.000, jumlah barang yang ditawarkan itu 100, kita buat titik koordinatnya. Saya beri warna hijau agar ini membedakan ya antara yang permintaannya. Nah, setelah itu kita tarik garis. Ini kita tarik garisnya dari bawah ke atas, maka inilah kurva penawarannya. Kita sebut sebagai QS. Lalu, di mana letak harga keseimbangannya? Nah, harga keseimbangan itu kan terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Atau yang sebelumnya kita bahas, QD sama dengan QS nih. QD sama dengan QS ya. Nah, kita cari nih, ketika harga berapa jumlah barangnya yang diminta itu, atau jumlah barang yang ditawarkannya itu sama. Ini ya ketika harga 4.000. Nah, ketika harga 4.000, jumlah barang yang ditawarkan dan dimintanya itu sebanyak 200. Inilah yang disebut harga keseimbangan. Kemudian kalau di kurvanya nih, Bu, kurvanya gimana? Nah, kalau kita tarik, kita lihat titik keseimbangan yang ada di sini. Ini adalah titik keseimbangan gitu ya. Yaitu terjadi ketika ada perpotongan antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Inilah titik yang disebut dengan harga keseimbangan. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana ketika terjadi perubahan dari permintaan dan penawaran gitu ya. Pengaruhnya kepada harga keseimbangannya itu seperti apa? Pertama kita bahas dulu ketika terjadi pergeseran kurva permintaan. Nah, pergeseran kurva permintaan ini disebabkan oleh perubahan selain harga barang itu sendiri. Pada minggu sebelumnya kita sudah bahas apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu ada pendapatan konsumen, kemudian ada selera konsumen, dan lainnya ya. Nah, kita lihat bahwa kurva permintaan ditunjukkan pada garis QD ini ya. Nah, ketika pendapatan seseorang meningkat, maka ia akan meningkatkan juga gitu jumlah barang yang akan dibeli. Sehingga terbentuk garis baru, yaitu ini garis barunya QD aksen. Kemudian bagaimana titik keseimbangannya? Nah, titik keseimbangan ini pun akan berubah, yang mulanya dari E, kemudian berubah menjadi E aksen. Nah, pada tingkat harga berapa? Pada tingkat harga P1 dan Q1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pergeseran kurva permintaan ke kanan, yaitu dari QD ke QD aksen, mengakibatkan harganya itu naik, yang semulanya dari P, ya kan, ini P, kemudian naik ke P1. Dan juga jumlah barang yang dimintanya itu akan naik, gitu ya, yang semulanya dari Q menjadi Q1. Sehingga titik keseimbangannya pun akan berubah, yang tadinya dari E menjadi E aksen. Seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana ketika kurva penawarannya yang bergeser. Nah, pergeseran kurva penawaran itu disebabkan oleh perubahan selain harga barang itu sendiri. Contohnya seperti apa? Minggu lalu juga udah dibahas ya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu ada biaya produksi, terus ada teknologi, harga barang lain, dan faktor lainnya. Nah, kita perhatikan kurva penawaran yang ditunjukkan pada garis QS ini.
Contohnya ketika biaya produksi pembuatan sepatu itu menurun, maka akan menggeser kurva penawaran ke kanan, yaitu nanti akan terbentuk lagi ini menjadi QS aksen. Nah, kemudian titik keseimbangannya juga akan berubah, yang awalnya dari E menjadi E aksen. Pada tingkat harga berapa gitu. Nah, pada tingkat harga P1 dan juga Q1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pergeseran kurva penawaran ke kanan, nih ya, ke kanan yaitu dari QS menjadi QS aksen, mengakibatkan harganya itu menjadi turun, yang awalnya dari P menjadi P1. Dan juga jumlah barang ditawarkan meningkat, yang awalnya dari Q menjadi Q1. Dan titik keseimbangannya pun berubah, yang awalnya dari E menjadi E aksen. Baik, selanjutnya bagaimana peran pemerintah dalam menentukan harga pasar. Nah, tujuannya itu agar apa sih sebenarnya pemerintah tuh perlu ikut campur tangan gitu ya. Tujuannya itu agar harga yang tercapai itu atau harga yang di pasar itu tidak merugikan produsen maupun konsumen gitu. Nah, oleh karena itu pemerintah perlu melakukan intervensi atau membuat kebijakan dalam pembuatan harga atau pembentukan harga. Bentuk campur tangan pemerintah antara lain melalui 1. Penetapan harga eceran tertinggi atau selling price. Nah, pemerintah ini akan menetapkan harga maksimum sebuah barang. Nah, jadi penjual tidak diperbolehkan menjual atau menetapkan harga di atas harga maksimum tersebut. Contohnya, ketika kita membeli obat-obatan di apotik, nah itu kan udah ada harga eceran tertingginya ya, misalkan harganya 5.000. Nah, di situ para penjual atau produsen itu nggak boleh menjual di atas 5.000 karena sudah ditetapkan oleh pemerintah ada harga eceran tertingginya. Contoh lainnya ada di tiket bus biasanya, terus ada juga harga tiket kereta dan juga BBM. Kemudian yang kedua itu ada penetapan harga eceran terendah untuk melindungi para produsen. Misalkan pemerintah menetapkan harga terendah terhadap pembelian gabah kering dari petani ya. Nanti ketika orang-orang ingin membeli gabah tersebut itu nggak boleh membeli harganya itu di bawah yang sudah ditetapkan pemerintah gitu ya. Kemudian yang ketiga ada penetapan pajak. Nah, ketika adanya pajak, ini akan mengakibatkan harga barang itu menjadi naik dan juga jumlah barang yang ditawarkan menjadi turun. Sehingga dampaknya pada fungsi penawarannya akan menjadi PST atau harga barang setelah pajak itu akan berubah menjadi A plus BQ plus T. T itu adalah pajak. Kemudian yang keempat ada penetapan subsidi. Nah, ketika terjadi subsidi, maka akan mengakibatkan harga barang itu menjadi turun ya, sehingga jumlah barang yang ditawarkan pun akan meningkat. Dan juga dampak terhadap fungsi penawarannya akan menjadi PSS atau harga setelah subsidi A plus BQ min S. S itu adalah subsidi. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh soal. Pada soal pertama ini, keadaan sebelum pajak, yaitu diketahui fungsi permintaannya QD sama dengan 12 minus P dan QS-nya 2P minus 6. Tentukan harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Penyelesaiannya diketahuinya berapa QD-nya dan juga QS-nya ditulis terlebih dahulu. Kemudian langkah pertama untuk menjawabnya itu mencari nilai P. Nah, masukkan kepada fungsi QD sama dengan QS. 12 minus P sama dengan 2P minus 6. P-nya dipindah ruaskan dengan yang P ya. Minus P dikurangi 2P sama dengan minus 6 dikurangi 12 ya. Minus P dikurangi 2P sama dengan minus 3P. Terus minus 6 dikurangi 12 sama dengan minus 18. P, nilai P-nya sama dengan minus 18 dibagi minus 3. Sehingga nilai P dapat sebesar 6. Setelah dapat nilai P-nya, kita akan menghitung atau mencari nilai QD. Masukkan ke fungsi QD. QD sama dengan 12 minus P. Terus ya, QD sama dengan 12 minus 6 sehingga nilai QD-nya menjadi 6.
Kemudian setelah itu kita cari nilai QS-nya, masukkan ke fungsi QS. QS sama dengan 2P minus 6, berarti 2 dikali 6, terus dikurangi 6, sehingga dapat QS-nya sebesar 6. Oleh karena itu, dapat disimpulkan keseimbangan pasar terjadi ketika harga sebesar 6 dan permintaannya atau jumlah barang yang diminta sebesar 6. Kita lanjut kepada soal nomor 2. Soal nomor 2 ini keadaan setelah adanya pajak ya. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 15 minus P dan QS sama dengan 2P. Minus 6. Tentukan harga dan kuantitas keseimbangan barang pasar setelah pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp9 per unit. Penyelesaiannya kita tulis diketahuinya berapa QD dan QS. Setelah itu kita harus cari fungsi penawaran yang baru setelah adanya pajak. Kita masukkan fungsinya QST sama dengan A plus B, terus P dikurang T. Nah, QST sama dengan 2, terus masukin P-nya, ini ya nilai P-nya, P minus T-nya 9 dikurangi 6. Nah, QST sama dengan 2 dikali P, 2P. Terus 2 dikali minus 9 minus 18 dan juga dikurangi 6. Ya. Nah, sehingga fungsi penawaran setelah pajaknya itu sama dengan 2P minus 24. Setelah itu, kita akan mencari nilai P-nya. Masukkan kepada fungsi QD sama dengan QST. 15 minus P sama dengan 2P minus 24. Min P dikurangi minus 2P sama dengan minus 3P. Kemudian minus 24 dikurangi 15 sama dengan minus 39, sehingga P-nya dapat 13. Setelah nilai P-nya sudah diketahui, kita harus cari nilai Q-nya. Masukkan ke fungsi QD. QD sama dengan 15 min P. Nah, P-nya dimasukin 13, sehingga nilai QD sama dengan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan keseimbangan pasar setelah adanya pajak terjadi ketika harga sebesar 13 dan Q-nya sebesar 2. Contoh soal ketiga, yaitu ketika pemerintah menetapkan subsidi. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 15 min P dan QS sama dengan 2P minus 6. Dan juga pemerintah menetapkan subsidi sebesar Rp9 per unit. Kita tulis dulu diketahui QD-nya berapa, QS dan S-nya. Setelah itu kita harus cari fungsi penawaran setelah subsidi. Masukkanlah kepada fungsi QSS A plus B, terus dikali P plus S. S-nya itu adalah subsidi. Nah, QSS sama dengan 2, dimasukin fungsi P plus 9, dikurangi 6. 2 dikali P, 2P, 2 dikali 9, 18, dikurangi 6. Sehingga fungsi penawaran setelah subsidi sama dengan 2P plus 12. Setelah itu, kita akan mencari nilai P. Masukkan kepada fungsi QD sama dengan QSS. 15 min P sama dengan 2P plus 12. Minus P dikurangi 2P sama dengan 12 dikurangi 15. Minus P dikurangi 2P sama dengan minus 3P sama dengan 3. Ya. Sehingga dapat nilai P-nya minus 3 dibagi minus 3 sama dengan 1. Setelah diketahui nilai P-nya, kita harus mencari nilai Q. Masukkan kepada fungsi QD. QD-nya sama dengan 15 minus P, sehingga 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Jadi, dapat disimpulkan keseimbangan pasar setelah adanya subsidi terjadi ketika harga sebesar 1 dan jumlah barang yang diminta sebanyak 14. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan dibaca lagi di bukunya ya untuk memperluas pengetahuan kalian. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.